Silakan Ustaz Lulu. Mohon izin Ustadz, Kak Fadli semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Lillah. Ya pemirsa, Islam itu yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Kalau kita ngomongin ketakutan yang kedua, takut adanya kekerasan dalam rumah tangga, ya namanya juga ada trauma, ya namanya juga ada pengalaman, ini pasti ada. Karena takut itu ada dua macam, ada takut mutlak, ada takut tobi'i. Takut mutlak hanya kepada Allah, takut tobi'i, takut ya itu tadi kebiasaan. Gara-gara nih ada pengalaman dalam rumahku atau dalam keluargaku, aku gak berani menikah. Padahal kalau kita pelajari dalam sejarah, Rasulullah sudah mewanti-wanti kita. Gimana nih caranya biar nggak ada KDRT dalam rumah tangga kita? Gimana biar kita nggak ketakutan? Pilihlah pasanganmu karena 4 hal. Rasulullah dalam sabdanya menjelaskan kepada kita. Limaliha, lijamaliha, linasabiha, auhasabiha, walidiniha. Pilihlah pasangan kita. Jadi kita kenal dulu. Jangan langsung ujuk-ujuk menikah. Lah yang kenal lama aja, ada aja namanya pengalaman seperti itu. Bagaimana baru kenal? Nah di sini ya. Pilihlah karena hartanya, karena kegantengan atau kesolehan atau kecantikannya, karena diturunan siapa dia. Siapa sih turunannya nih? Walaupun nggak selalu orang tuanya pernah KDRT, kemudian anaknya begitu, nggak selalu, ya kan? Dan yang keempat, maka pilihlah karena agamanya. Nah dari sini baru kita kelihatan. Yang bagaimana nih? Maka ketika kita ta'aruf saling mengenal, kita harus saling memahami. Tadi yang guru kita menyatakan sekufu. Ada satu riwayat bahwa ketika kita pun ingin mengenal pasangan kita, kita juga nanya sama yang berpengalaman. Mungkin orang tua kita begitu, tanyalah mungkin sama tante kita, uak kita, bibi kita. Kenapa? Seorang wanita bernama Fatimah binti Qais bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada Ibnu Jaham yang melamar aku dan juga Muawiyah melamar aku. Bagaimana ya Rasulullah?" Maka Nabi menjawab, karena beliau berpengalaman, karena beliau tahu yang namanya ilmu tentang seseorang, ya kan? Jangan kau nikah dengan Ibnu Jaham karena dia tidak pernah menurunkan tongkat dari punggungnya. Dan jangan kau menikah dengan Muawiyah karena dia sangat kikir dan pelit. Apa maksudnya ya Rasulullah? Kok dibilang Ibnu Jaham naruh tongkat di punggungnya? Dia tidak pernah menurunkan, artinya apa? Dia selalu keras kepada wanita-wanita. Jadi tanya lagi. Kenapa? Tidak semua pasangan seperti itu. Kita tanya. Contohnya lagi apa? Jadi kita harus tahu sejarahnya. Cari yang ta'aruf, cari yang bisa tafahum, ta'aruf, saling mengenal. Jangan baru kenal sehari 2 hari main jalan aja. Tafahum, saling memahami. Kalau nggak mau juga tak tinggal begitu. Kenapa? Karena di dalam hadis banyak cerita-cerita seperti itu. Bahkan dalam Al-Quran kita juga pelajari. Jadi kalau ada mungkin trauma di luar keluarga kita atau dalam keluarga kita, jangan samain. Minta kepada Allah petunjuk. Ada istikharah, ya kan? Ada yang namanya kita berdoa. Dan pantaskan diri kita. Kalau kita pengen dapat yang baik, ya hidup yang baik. Karena jangankan orang yang menikah dalam artian yang dengan kenal gitu kan, bahkan dengan catatan yang sebagainya itu sempurna, tetap aja ada kekurangannya. Cintaku bukan di atas Kertas. cintaku getaran yang ada. Cinta tuh bukan hanya di atas kertas. Mentang-mentang udah dinikahin, terus di KDRT, ya nggak bisa dong. Apalagi yang namanya ketika menikah ini, seorang laki dengan seorang wanita harus tahu ada tanggung jawab antara keduanya. Betul. Begitu. Dan juga cewek juga nggak bisa begitu nyamain semua cowok-cowok tuh apa jahat. Kan ada lakunya.